بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahtassu bi rahmatihi man yasha wassalatu wassalamu ala man huwa afdalul fusuhat wa ala alihi wa sahbihi minal awamil sulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Hadratul mukarramun, para alim, para kiai, para sepuh, para ustadz, tokoh masyarakat, perumahan, Riyadh Syariah Sakinah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang saya selalu hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusannya, tak lupa jamaah sekalian yang sama-sama hadir, yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali kajian ini, jamaah sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Disadari atau tidak, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat sehat walafiat dan nikmat dipilihnya kita semua, ditakdirkannya kita semua pada malam hari ini bisa hadir ke majelis taklim, ke majelis ilmu di kondisi yang enaknya ini naik selimut sebenarnya kayak udah hujan, adem, enaknya sih main remote di depan televisi sambil ngemil Pak ya, apalagi dipijitin sama istri, luar biasa. Tapi Allah menakdirkan kita ke tempat yang khairul majalis, majelis terbaik. Khairul majalis, majelis terbaik, tempat duduk terbaik. Karena terbaik tentu oleh Allah tidak disia-siakan. Datangnya kita ke majelis taklim ini dicatat insyaallah dicatat sebuah kebaikan, sebuah amal soleh yang insyaallah tidak hanya nanti di akhirat kita rasakan, tapi di dunia ini pun kita akan rasakan pahala manfaat dari hadir ke majelis ilmu, majelis taklim. Dikatakan oleh sebagian ulama, ba'dul ulama, lau futihat ujurul hudur fi majlisil ilmi. Kalau seandainya oleh Allah, kata para ulama, diperlihatkan pahalanya hadir ke majelis taklim, kalau Allah memperlihatkan, maka bagaimana? La wazanna sulitana zuriha. Orang-orang akan berperang, ya, manusia ini akan berperang untuk apa? Litana zuriha, merebutkan pahalanya hadir ke majelis taklim. Wa tarakal aghniya'u amwalahum wa tujaru tijaratahum litanawuliha. Bukan hanya orang berperang merebutkan pahalanya hadir ke majelis taklim, para agnia, orang-orang kaya akan meninggalkan rumahnya, akan meninggalkan hartanya, istananya. Wa tujar tijaratahum, para pedagang di pasar ditinggalkan dagangannya. Untuk apa? Litanawuliha, untuk memperoleh pahala hadir ke majelis. Tapi lau futihat, kalau diperlihatkan, tapi oleh Allah sengaja tidak diperlihatkan, di privasi, agar Allah tahu mana sebenarnya yang benar-benar mencari pahala Allah. Nah itu saking besarnya pahala hadir ke majelis. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah. Kita masuk ke pembahasan nomor 2, Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah, pembukaan, pengantar. Jadi belum masuk ke inti.
baru muqaddimah atau pengantar. Watastamilu ala arba'i masaila. Dalam muqaddimah, dalam pembukaan ini akan dibahas atau memuat 4 permasalahan. Jadi di pembukaan ini akan dibahas kurang lebih 4 permasalahan. Apa permasalahan yang akan dibahas pada permulaan kitab Jawahirul Kalamiyah? Yang pertama sin apa? Soal, pertanyaan, Pak. Jadi disingkat jadi sin, soal pakai hamzah ya. Soalun, pertanyaan. Soal, kalau Indonesia soal. Kalau bahasa Arabnya soal pakai hamzah. Kalau pakai ain maknanya batuk. Soalun maknanya batuk, penyakit. Jadi beda huruf, kalau bahasa Arabnya beda makna. Jangankan beda huruf, beda harokat saja kan. Mar'atun, wedok. Tahu apa wedok kan? Wadon. Tahu wadon? Perempuan, wadon. Ya. Mar'atun artinya perempuan. Mir'atun artinya cermin. Beda harokat. Mar'atun pakai fathah ya. Mir'atun pakai kas. Itu sudah beda makna kalau bahasa Arab. Apalagi kalau beda huruf, pasti maknanya juga beda. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi Allahu Akbar haknya panjang. Allah itu adalah Pak gendang. Tahu gendang Pak? Yang ditabuh itu kalau acara itu Akbar itu punya gendang. Itu Allah gendang. Oh beda. Jadi makanya kalau orang sudah tahu artinya akbar dengan akbar, tapi sengaja dia buat bercanda akbar, sudah bukan, sudah kafir, mempermainkan Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Itu kata-kata dalam bahasa. Jadi sin itu su'alun artinya pertanyaan. Jim artinya jawabun, singkatan dari jawab. Di kitab ini dulu pernah saya bilang model pembahasannya adalah pertanyaan dan jawaban. Insya Allah lebih mudah dipaham. Nah, yang pertama, masalah pertama yang akan dibahas di sini soal pertanyaan ma maknal aqidah islamiyah. Ma maknal aqidah islamiyah. Apa maknanya aqidah islamiyah? Kita ini belajar kitab Jawahirul Kalamiyah fi idohi aqidatil islamiyah. Kata-kata mutiara Jawahirul Kalamiyah yang menjelaskan akidah Islamiyah. Apa sih sebenarnya akidah Islamiyah itu? Ya, apalagi pembahasannya kita ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid itu bisa disebut juga ilmu apa Pak? Apa ini? Ilmu apa Pak? Dulu ilmu tauhid disebut juga ilmu kalam katanya ya. Ilmu usuluddin, ilmu ma'rifat, ilmu fiqhul akbar. Ada lagi disebut ilmu tauhid ini adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Sudah lupa Pak ya? Sibuk sama bangunan Pak ya? Jadi lupa. Ya itulah. Jadi, alhamdulillah bisa lupa Pak ya? Karena pernah ingat dulu. Pernah ingat sekarang lupa. Betul. Jadi alhamdulillah. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan akidah Islamiyah? Karena kita di pelajaran tauhid ini, di materi pelajaran tauhid ini akan banyak dibahas tentang akidah Islamiyah. Jawabnya al-aqidatul Islamiyah iya. Akidah Islamiyah adalah al-umur allati yaqtaqiduha ahlul Islam ayyazimuna bisihatiha. Akidah Islamiyah itu Pak, segala sesuatu apa saja yang wajib diyakini, allati yaqtaqiduha, yang harus diiktikadi, yang harus diyakini oleh setiap ahli Islam, yang harus diyakini oleh orang Islam, kita diyakininya nggak boleh sembarangan. Ayyazimuna bisihatiha, seyakin-yakinnya atas kebenaran tersebut. Maksudnya gimana? Jadi akidah Islamiyah itu adalah sesuatu yang harus diyakini akan kebenarannya oleh orang-orang
Paham Pak? Jadi dalam agama itu Pak tidak hanya syariat, tidak hanya rukun, ya, tidak hanya sujud, tidak hanya itu syariat. Ada akidah. Akidah itu sesuatu akidah Islamiyah. Kenapa harus ada Islamiyah? Karena setiap agama punya akidah. Ada akidahnya orang Yahudi, ada akidahnya orang Nasrani, ya. Makanya saya sering mengatakan di dunia kampus tauhid atau akidah Islamiyah ini disebut teologi Islam. Ada Islamnya. Karena Kristen punya teologi, punya tauhid. Kemudian Katolik juga punya tauhid. Tauhidnya orang-orang Katolik. Nah, jadi akidah Islamiyah itu segala sesuatu yang wajib kita yakini kebenarannya. Ya. Jadi dalam agama ini ada hal-hal yang wajib kita yakini. Berarti mainnya apa Pak? Main hati sudah. Urusannya di hati. Ada orang yang nampaknya seperti beriman tapi di dalamnya tidak beriman. Nah, kalau ngomong dalil tapi hatinya tidak iman. Atau yang sering kita sebut munafik Pak ya. Munafik itu lidahnya dalil, kebaikan, tapi hatinya menolak. Mulutnya PDI, hatinya Golkar itu munafik. Ya, itu munafik. Makanya iman ini tidak ada yang tahu urusannya kecuali Allah. Kita ini nebak-nebak aja itu orang beriman. Ya, karena memang Rasulullah juga memberikan ciri orang-orang beriman. Kata Rasulullah, kalau kamu melihat idza ra'aitumur rajula yaqtadu dan masajid fashidu annahum mu'minun. Kata Rasulullah, kalau ada orang laki-laki biasa datang ke masjid, sholat di masjid, yakinilah itu orang beriman. Kata Rasulullah. Jadi ciri, kalau ciri kan gak mesti benar Pak ya. Ciri, ya, ciri orang beriman itu diantaranya adalah membiasakan diri hadir ke masjid, melakukan ibadah di masjid. Nah, jadi dalam akidah Islamiyah ini ada hal-hal yang harus kita yakini. Nah, oleh para ulama termasuk di dalamnya ada Imam Muhammad Amin Kurdi. Ada ulama namanya Muhammad Amin Kurdi Al-Irbini. Dalam kitabnya namanya Tadwirul Qulub fi Muamalati Alamil Qulub. Keyakinan ini kata Syekh Muhammad Amin Kurdi ada 3 yang harus diyakini. Dalam hati kita tentang akidah Islamnya ada 3. Yang pertama namanya ilahiyat. Ilahiyat itu apa Pak? Ilahiyat itu adalah segala sesuatu yang harus kita yakini kebenarannya wa amma yata'allaqu bil ilah, yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi kita punya Tuhan Pak ya. Siapa Tuhannya? Allah. Ada hal-hal yang kita harus yakini tentang Allah. Disebut ilahiyat namanya. Ilah itu Tuhan ya. Jadi ilahiyat itu al-masail ya, allati yubahasu fiha amma yata'allaqu bil ilah. Jadi keyakinan yang harus kita tancapkan dalam hati yang kaitannya dengan Tuhan, ilahiyat namanya. Misalnya Allah wujud Pak ya. Itu harus diyakini, gak boleh main-main Pak ya. Hati kita harus meyakini Allah wujud. Allah itu ada. Tidak boleh ragu. Man syakka, ya, siapa yang ragu Allah itu wujud apa tidak sih? Allah ada enggak? Ya kok saya doa kayaknya dikabul-kabul gitu Pak ya. Dia malah pengen poligami Pak. Enggak dikabul-kabul. Rupanya istrinya juga doanya luar biasa, jangan sampai poligami. Jadi kuat-kuatan doa gitu Pak. Dan jamaahnya sekalian ya. Jadi enggak dikabul-kabul ini kenapa? Jangan-jangan gitu ya. Nah ini langsung setan itu masuk, jangan-jangan Allah itu enggak ada, bukan ya? Nah ini man syakka, siapa yang ragu bahwa Allah tidak ada, faqad kafar katanya ya, kata Allah. Maka pada hari itu juga detik itu telah kafir Pak. Jadi kafir itu enggak mesti harus nyari berhala sembah gitu ya, nunggu matahari nongol kita sujud gitu ya. Ke mata tidak. Banyak hal-hal yang kita tidak sadari yang justru menggelincirkan iman kita. Man syak, ragu Allah ada. Itu ragu Pak ya, syak. Syak itu antara 50% percaya, 50% tidak. Itu namanya syak. Man ragu Pak ya. Berangkat enggak, itu namanya syak. Gitu ya.
Yang lebih bahaya lagi adalah waham. Waham itu sudah 90% ragu, 10%-nya yakin. Ya, waham namanya. Jadi kalau orang syak akan wujudnya Allah, ya berarti faqad kafar. Nah, ini makanya harus diyakini Allah itu datul wajibil wujud. Dan yang wajib ada, harus ada. Allah itu harus ada. Makanya nanti dalam tauhid ada namanya sifat wajib ya. Wajib itu harus ada. Gak mungkin Allah itu gak ada, gak masuk akal. Ada manusia, ada gunung, masa iya gak ada penciptanya? Ya, musola asyariah gak mungkin tiba-tiba bim salah bim gitu Pak ya. Ada gak mungkin? Ada tukangnya, ada arsiteknya Pak barangkali ya. Itu jadi alam ini sudah banyak menunjukkan dalil kepada kita bahwa Allah itu pasti ada. Bil wajibil wujud alladzi aujada kulla mawjud. Allah itu bukan hanya ada, tapi mengadakan setiap yang ada. Itu harus diyakini. Kita ada, hakikatnya diadakan oleh Allah, wasilah orang tua kita. Bukan hanya kita Pak ya, gunung, laut, apalagi rumah, semuanya. Alladzi aujada kulla mawjud. Harus diyakini. Itu yang mengadakan itu hakikatnya adalah Allah. Kita si wasilah saja, pelantaraan harus diyakini. Bukan hanya itu, yang ada itu huzun, kesusahan dalam hidup juga yang mengadakan siapa Pak? Allah. Yang bahagia dalam hidup ada gak Pak? Yang mengadakan bahagia Allah. Jadi harus diyakini, yang ada di muka bumi ini gelisah, bahagia, nangis, tertawa, semuanya yang mengadakan adalah Allah. Jangan pernah beranggapan saya tertawa karena saya berusaha tertawa. Diyakini seperti itu. Wasilahnya boleh, tapi hakikatnya digerakkan oleh Allah. Nah, kalau kita yakin Allah itu yang mengadakan setiap yang ada, ketika kita kehilangan yang ada itu, ya maka kita tidak sedih Pak ya, karena milik semuanya adalah milik Allah. Dari wujud ini kita meyakini yang ada ini diadakan oleh Allah, bukan milik kita. Jadi stabil hidupnya Pak ya, kalau meyakini bahwa yang ada ini diadakan oleh Allah. Keberhasilan, kesuksesan rumah kita, bahkan istri kita pun Pak, itu bukan milik kita. Kita cuma dikasih hak apa? Hak pakai aja Pak. Milik Allah. Makanya kalau istri meninggal mestinya nggak boleh nangis mestinya Pak ya. Karena titipan Allah diambil lagi. Saya nitip mobil ke Pak Eko nitip mobil, besoknya diambil, Pak Ekonya nangis kira-kira. Kira-kira lucu apa gimana Pak Eko? Oh bisa gitu Pak Eko nangisin mobil yang saya titipkan. Logikanya seperti itu. Tapi jangankan kita, Rasulullah saja Pak, ketika Sayyidah Khadijah istrinya meninggal, meneteskan air mata. Jadi a'radul basariyah, sifat umumnya manusia seperti itu memang. Nah ini diyakini, itu namanya ilahiyah. Allah juga misalnya punya sifat namanya irodah Pak ya. Irodah apa Pak? Berkehendak, melakukan sesuatu sekeinginan Allah. Allah itu zat yang bebas melakukan apa saja. Fa'alul lima yurid. Allah itu berhak, terserah mau melakukan apa saja yang dikehendaki. Kita punya keinginan Pak ya. Bapak punya keinginan, semua punya keinginan. Yang jadi keinginan siapa? Keinginan Allah. Makanya masyhur dalam makalah para ulama, ana urid katanya ya, wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ana urid, saya punya keinginan Pak. Wa anta turid, Bapak juga punya keinginan. Nanti keinginan siapa yang akan jadi? Wallahu yaf'alu ma yurid. Keinginan Allah yang nanti akan terjadi, terlaksana. Bapak pengennya sih punya mobil Pak ya, pengennya misalkan pengen punya mobil, pengen nambah rumah Pak ya, pengen nambah anak misalkan, semuanya pengen nambah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak nambah mobil, nambah anak, kira-kira wujud tidak Pak? Tidak. Jadi harus punya keyakinan bahwa kehendak kita punya, keinginan kita punya, tapi sadar kehendak Allah itulah yang nanti akan jadi. Ini juga nanti kita tidak akan mudah kecewa Pak. Kalau kita meyakini bahwa ada irodah, ada kehendak Allah yang mengalahkan kehendak-kehendak kita. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, keinginan kita ini seperti
lukisan apa tuh? Lukisan istana yang dilukis di pasir laut, Pak. Anak-anak itu Pak ya, bahkan bukan anak-anak juga, bapak-bapak juga kalau liburan ke pantai itu bikin rumah-rumahan dari pasir itu Pak ya. Pernah Pak? Enggak pernah Pak ya. Nah, ini misalkan bikin rumah-rumahan pakai pasir di pinggir laut gitu ya. Nah, itu keinginan kita itu seperti rumah yang kita lukis pakai pasir. Nah, kehendak Allah kata Imam Ibnu Athaillah itu seperti ombak. Kalau ada rumah-rumahan dari pasir di pinggir laut kena ombak, kira-kira ombaknya yang kalah apa rumahnya yang hancur? Rumahnya. Gitu. Perumpamannya seperti itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahwa kesadaran kita bahwa Allah itu punya sifat irodah, agar ketika kita berkeinginan dan sudah ngotot Pak ya, akhirnya gagal misalkan, kita harus sadar di atas kehendak kita ada kehendak Allah. Jadi tauhid itu hakikatnya menenangkan Pak. Kalau orang yang benar-benar ma'rifatullah, kenal Allah, sifat Allah itu nggak mudah kecewa hidupnya Pak ya. Tapi kalau benar-benar yakin gitu ya, kita usaha dagang apa misalkan kemudian tidak laku, kita sadar bahwa yang tidak melakukan adalah Allah. Kita pengennya laku, Allah pengennya tidak laku. Akan ada hikmah-hikmah gitu ya. Akan ada hikmah-hikmah yang kita temui ketika apa yang kita inginkan tidak kita dapat dan lain sebagainya. Itu nanti dijelaskan ilahiyat. Kemudian akidah-akidah yang harus kita yakini kebenarannya adalah kata Imam Muhammad Amin Kurdi adalah nabawiyat namanya Pak ya. Kalau tadi ilahiyat, nabawiyat atau nubuwat. Nabawiyat itu apa? Keyakinan-keyakinan yang harus kita tanamkan Pak, yang kaitannya dengan al-anbiya, dengan para nabi. Jadi kita punya para nabi. Allah di antara rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita adalah irsalur rusul, diutusnya para rasul. Ya. Bayangkan kalau tidak ada para rasul, tidak ada pewarisnya para rasul ulama. Kita ada ulama saja begini-begini aja Pak hidup ya. Kita ada rasul saja masih banyak orang yang kafir, masih banyak orang maksiat. Bayangkan kalau tidak ada rasul ya. Nah, ini rasul yang diutus oleh Allah ini punya sifat-sifat yang harus kita yakini kebenarannya. Di antaranya apa Pak? Fatonah, sidik, ya, tabligh. Itu sebenarnya tauhid ini pelajaran-pelajaran yang sebenarnya dari kecil kita sudah diajarkan oleh para orang tua. Kita tinggal nancebin aja gitu Pak ya, tinggal memantapkan lagi sidiknya para rasul, amanahnya para rasul, fatonahnya para rasul, ya, kemudian tablighnya para rasul harus diyakini. Dan rasul pun punya aqradul basyariyah. Muhammadun Bashar katanya, Muhammadun Bashar rulakal basyari bal huwa kal yakut bi bainal hajari. Muhammadun Bashar, Nabi Muhammad itu basyarun, manusia Pak. Ya, manusia. Yang umumnya manusia, kita menikah, Rasul menikah. Ya. Jadi ada Rasul itu tidak melulu urusannya Tuhan saja. Jadi ada sifat-sifat yang sama seperti keumuman orang Pak ya. Rasul ke pasar, kita juga ke pasar ya. Rasul kita makan, Rasul juga makan. Jadi jangan dikira Rasul itu puasa terus Pak, enggak. Ya. Jadi sama namanya aqradul basariyah. Jaiznya para rasul adalah aqradul basariyah. Jadi punya sifat-sifat yang seperti kita. Namanya aqradul basari. Tapi sifatnya para rasul yang sama dengan kita ini tidak mengurangi keluhuran derajat para rasul. Makanya oleh ulama tauhid disalahkan berat kisah Nabi Ayub, katanya punya penyakit apa Pak? Kulit sampai belatung katanya Pak ya. Bapak begitu nggak kalau dengar cerita dari guru-guru? Katanya sampai mau ibadah dikeluarin belatungnya, habis itu dimasukin lagi. Coba logikanya seorang rasul pantas enggak seperti itu? Ya memang sakit itu adalah sifat manusia Pak, aqradul basariyah. Tapi kalau sampai Nabi Ayub punya penyakit kulit, sampai dalam cerita diusir, ditaruh di tong sampah, di tempat sampah katanya. Bayangkan seorang rasul seperti itu hinanya maksudnya. Makanya ulama tauhid itu enggak menyalahkan itu pendapat itu. Jadi Nabi Ayub itu memang sakit betul, tapi penyakit kulitnya di dalam kulit Pak. Jadi di luarnya itu normal seperti kita.
Itu yang benar itu seperti itu kisahnya. Jadi Nabi Ayub itu betul penyakit kulit, tapi penyakit di dalam kulitnya, Pak. Jadi di luar sih normal kayak kita ini. Jadi sakitnya atau perihnya penyakit kulit dirasakan, tapi di luarnya normal seperti kita. Karena kalau Nabi Ayub penyakitnya bisa dibayangkan borok, misalkan ya kulit sampai belatungan, itu kan merendahkan derajat Rasul. Sudah ada, makanya ini diluruskan dalam ilmu tauhid. Nabi Ayub itu sakit betul, amrodul basariyah, punya sifat manusia, kemanusiaan, tapi penyakitnya yang di dalam kulit. Nah, ini yang harus diluruskan menurut ulama-ulama tauhid. Kemudian yang ketiga, keyakinan-keyakinan yang harus kita tancapkan akidah Islam itu adalah sam'iyat namanya, Pak. Sam'iyat itu apa? Al-masail allati la yusma'u illa min kitabin wa sunnatin. Jadi keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini kebenarannya yang bersumber dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan hadis. Kita kalau baca Al-Quran ada cerita tentang kiamat, Pak, ya. Kita harus percaya bisihatnya, yazimuna bisihatnya, harus mantap yakin akan terjadi kiamat. Ya, walaupun kata Rasul seburuk-buruknya orang, sirarul khalqi, paling buruk-buruknya makhluk itu orang yang menemui hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak menemui hari kiamat kubro maksudnya, Pak, ya. Kalau kiamat kecil ya kematian itu, Pak. Semua orang pasti mengalami kiamat kan kecil. Tapi kalau kiamat kubro itu ya sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, jadi bumi diguncangkan, kemudian bumi terbelah keluar, itu luar biasa. Itu kita mudah-mudahan tidak menemui hari itu. Kenapa? Orang yang menjumpai peristiwa hari kiamat itu dikatakan syirrul khalqi, seburuk-buruknya makhluk, karena pada saat itu dunia ini, kondisi dunia ini buruk sekali, Pak. Udah kemaksiatan di mana-mana. Yang namanya zina di depan rumah kayak ayam itu udah biasa, Pak. Nanti mendekati kiamat kita robati sa'ah. Ya, ketika mendekati kiamat sudah sangat dekat itu, orang zina di depan biasa aja, Pak. Kita sekarang kalau lihat perempuan pakai celana apa, Pak? Sering lihat, Pak? Ya enggak ya. Kalau banyak orang enggak, tapi kalau sepi nengok kita ya. Kapan lagi ini katanya kan? Oh, gitu ya. Nanti itu ada yang lebih dari itu biasa saja. Bahkan nanti yuhallilunal khamra kata Rasulullah, pada saat itu arak itu dianggap halal, Pak. Mabuk itu biasa-biasa saja. Ya jangankan nanti, Pak, sekarang aja nampaknya, Pak, ya. Orang mabuk itu kita udah biasa aja, udah mendengar itu ada orang mabuk biasa aja. Kalau dulu kalau di kampung apalagi jeleknya luar biasa orang mabuk. Anaknya Pak Ahmad misalkan, contoh, Pak, ya. Mudah-mudahan tidak ada nama Pak Ahmad di sini. Mabuk misalkan, wah langsung beger. Pak Ahmad ini malunya luar biasa ketika disebut anaknya pemabuk. Kalau sekarang, Pak, ya biasa-biasa. Nanti mendekati hari kiamat itu rusaknya dunia ini oleh kemaksiatan itu luar biasa. Kenapa rusak? Yaitu karena kemaksiatan luar biasa. Berarti yang hidup pada masa itu juga seburuk-buruknya orang. Makanya dikatakan oleh Nabi, seburuk-buruknya orang yang menjumpai hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak, ya. Berarti harus cepat-cepat mati, Pak. Mau nggak ini? Jadi camat, mati sih pasti, Pak, ya, tapi jangan cepet-cepet dah ya. Anak masih sekolah SD, istri juga masih cakep, Pak, ya. Cakep apa, Pak? Ya, cakep karena punyanya cuma itu, Pak. Tetangga nggak mau sama kita, apalagi yang di sono-sono nggak pada mah. Jadi yang cakep itu yang punya kita. Orang lain nggak mungkin bilang istri kita cakep, nggak mungkin, ya. Nah ini jadi itu sam'iyat, adanya hari kiamat, adanya alam kubur, ya. Kemudian apa lagi? Adanya nikmat kubur, adanya surga, adanya neraka. Semua yang diinformasikan Al-Quran dan hadis, lebih-lebih hadis sahih, kita yakini kebenaran. Nah, ketika ilahiyatnya sudah sempurna dalam hati, Pak, ya. Ketika nabawiyatnya sudah sempurna dalam hati, kemudian sam'iyatnya sudah sempurna dalam hati, itulah nanti yang kemudian oleh para ulama tauhid disebut mukmin kamil, Pak, ya. Orang yang sempurna imannya. Dan iman itu kan berkelas, Pak. Sama kayak sekolah, ada imannya anak SD, ada imannya anak SMP gitu, ya. Kita juga berkelas.
Ada mukmin nakis, ada mukmin kamil. Kalau kita berproses ke mukmin kamil, mudah-mudahan imannya sempurna. Ketika dalam hatinya ilahiyatnya sempurna, nabawiyatnya sempurna, sam'iyatnya juga sempurna. Nah, insyaallah akidah Islamiyah ini diajarkan seperti itu. Hal-hal yang wajib kita yakini kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ma maknal Islam. Apa pengertian Islam? Karena di kalangan kita juga masih banyak Pak ya. Insya Allah kalau di majelis talim ini enggak sama Pak, enggak beda kalau kurang tahu saya ya. Sholatnya tiap hari, ketika ditanya apa sih sholat itu? Tak dulu ya sholat apa ya? Pokoknya gitu dah gitu kan, jawabannya gitu. Tuh, jadi ada banyak orang yang melakukan ibadah yang dilakukannya nggak ngerti sebenarnya apa itu sholat itu apa itu haji, apa itu puasa, apa itu syahadat. Ada banyak orang-orang yang ngamalin ibadah tapi definisinya pengertian ibadah itu kadang masih belepotan Pak ya. Ada nggak Pak? Masih banyak yang begitu Pak ya. Nah makanya kita ini agamanya Islam, Muslim kitanya disebutnya ya. Apa sih Islam itu? Kira-kira apa Pak yang selama ini Bapak tahu? Kira-kira Islam itu apa Pak? Islam selamat boleh. Apalagi barangkali ada bacaan-bacaan yang sering Bapak baca, Islam kepasrahan katanya Pak ya. Islam itu pasrah katanya, taslim, pasrah. Nah di sini dijelaskan Islam secara istilahi, ada Islam secara lugawi, secara bahasa. Jadi lafaz Islam itu artinya apa? Nah ini dalam kitab lain di sini belum dijelaskan tentang Islam menurut bahasa. Ada ulama namanya Imam Al-Bajuri ya, mengatakan al-Islam menurut bahasa, menurut lafadznya saja Pak ya, huwa al-inqiyad sawa'un kana lisyari'ah aw li ghairiha. Islam itu al-inqiyad, ikut Pak. Islam itu artinya mengikuti, mutaba'ah, inqiyad. Jadi kalau Pak Eko jalan di depan, saya di belakang ikut Pak Eko, berarti saya berislam kepada Pak Eko. Jadi Islam itu artinya mengikuti Pak. Mengikuti apa? Sawa'un kana li ahkamis syariah aw ghairiha. Apakah mengikuti ajaran Allah atau bukan ajaran Allah? Yang tadi saya contohkan, mengikuti Pak Eko itu namanya Islam Pak, tapi menurut bahasa Pak ya. Atau kita mengikuti Rasul, mengikuti perintah Allah, itu dinamakan Islam. Nah ini jadi menurut bahasa betul tadi ada artinya pasrah, ada selamat betul ya. Tapi ada ulama yang mengartikan Islam itu mengikuti apa saja, baik mengikuti syariat agama Islam atau bukan mengikuti syariat agama Islam, berarti sudah berislam menurut bahasa tapi. Nah sekarang Islam yang arti sesungguhnya atau istilahnya apa Pak? Jawabnya al-Islamu huwa al-iqrarun bil lisan. Islam itu artinya iqrarun bil lisan, mengakui dengan lisan. Jadi Islam itu pengakuan dengan lisan. Dengan apa pengakuannya? Dengan syahadat. Jadi ketika ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu Islam. Bahasa kitabnya al-iqrar bil lisan, pengakuan dengan lisan kita, yaitu dengan mengucapkan syahadat. Makanya ada orang yang secara mudah, udahlah kita ini Islam ini berbeda-beda gitu Pak ya. Karena memang sudah diprediksi diprediksi oleh Rasulullah bahwa nanti memang banyak perbedaan-perbedaan dalam Islam ini Pak ya. Makanya ormas saja kan macam-macam ya Pak ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada FPI, ada macam-macam. Ada Islam Pancasila, Persis ya. ISIS juga Pak ya. Oh, apa ISIS Pak? Ikatan suami apa tuh? Ingin selingkuh katanya Pak ya. ISIS ikatan suami ingin selingkuh. Mudah-mudahan kita tidak ya Pak ya. Inginnya nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai diamalkan. Nah, pengennya sih pengen, cuma tidak ISIS itu Pak. Ikatan suami ingin selingkuh. Jadi ISIS katanya Islam juga gitu ya. Makanya ada orang yang mempermudah, sudahlah kita ini kalau yang beda jangan dipaksa sama gitu Pak. Nggak bisa yang beda dipaksa sama, karena sudah sunnatullah itu manusia itu pasti berbeda Pak ya.
Berbeda bukan hanya fisik, pemikirannya juga makanya muncul ormas-ormas. Dan memang oleh Rasulullah sudah diprediksi, ya, bahwa nanti akan datang masa, ya, orang-orang Islam itu sama seperti Bani Israel, ya, sama seperti Bani Israel, hadwan na'la bin na'li. Jadi nanti itu pada suatu saat kata Rasulullah, umat Islam itu akan seperti Bani Israel. Diumpamakan oleh Rasulullah, hadwan na'la bin na'li seperti dua sandal, satu pasang sandal, Pak, kanan dan kiri. Itu biasanya mirip sekali warnanya, ukurannya sama. Nanti Bani Israel itu dengan Islam itu nanti seperti itu kata Rasulullah. Jadi kalau dulu Bani Israel yaftariquna, terpecah belah pemahaman agamanya sampai 72 golongan firqah, maka nanti umatku kata Rasulullah akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Itu satu riwayat hadis, ya. Kulluhum finnar kata Rasulullah, 73 itu semuanya di neraka, tidak selamat. Illa millatan wahida, ada satu yang selamat. Kata NU itu saya yang satu. Kata Muhammadiyah saya yang satu. Rebutan millatan wahida. Jadi siapa ini yang benar ini? Ya Allah alam bisawab. Nanti Allah ponisnya di sana nggak tahu ini siapa yang paling benar. Illa millatan wahidah, kecuali ada satu kelompok yang selamat. Para sahabat, ya Rasulullah, manhum, siapa itu kelompok yang selamat yang satu itu? Kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, kelompok yang ikut ajaranku dan ikut ajaran para sahabat, yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah itu ahli mengamalkan sunnah, dan orang yang ahli mengamalkan amalannya jamaah. Jamaah itu artinya sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama salafus sholihin. Nah itu, jadi kita ini rebutan, Pak, yang satu itu. Makanya ada ulama hadis, Pak, menjelaskan hadis ini, dari 73 itu sebenarnya bukan yang satu yang selamat. Ya, ada hadis demikian kata para ahli hadis muhaddisin. Yang selamat itu 72, yang satunya yang celaka. Oh, jadi akhirnya gak rebutan, Pak, kalau gitu katanya. Kalau tadi kan 73 pinnar, kulluhum pinnar, semuanya masuk neraka, berarti kan enggak selamat. Illa millatan wahidah, kecuali ada satu kelompok yang selamat. Rebutan semua, Pak. ISIS rebutan, Muhammadiyah saya, kata NU saya, kata Persis juga saya. Ya udah kalau begitu, sebenarnya hadis itu redaksinya kata para ulama, 73 itu yang selamat, 72 yang satu yang celaka. Nah, itu kan potensi itunya ributnya nggak terlalu. Itu ada hadis itu lebih enak katanya syarah hadisnya, pengertian hadisnya seperti itu. Nah ini jadi kembali lagi, Islam itu adalah al-iqrar bil lisan, pengakuan dengan lisan, pengakuannya dengan syahadatain, dengan mengucapkan syahadat. Tapi tidak hanya itu Islam tuh, Pak, ya. Wa tasdiqun bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Jadi lidahnya bersyahadat, hatinya membenarkan apa yang kita syahadat. Asyhadu an la ilaha, hatinya meyakini bahwa Allah tak ada Tuhan selain Allah. Hatinya tuh ikut meyakini, Pak. Jadi tidak melulu apa? Tidak melulu lisan saja, tapi disertai dengan pembenaran hati. Malah di sini dijelaskan yang dibenarkan oleh itu apa? Yang dibenarkan oleh hati. Islam itu artinya pengakuan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Apa yang harus dibenarkan oleh hati? Bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Jadi setelah mengucapkan syahadat, hati kita membenarkan bahwa segala apa yang dibawa oleh Rasulullah itu hakun wasidqun, Pak. Benar, pasti benar yang dibawa oleh Rasulullah. Ucapannya pasti benar, perbuatannya pasti benar. Itu harus diyakini. Walaupun yang dibawa oleh Rasulullah itu makul atau ghairu makul, yang masuk logika atau tidak. Karena agama itu tidak semuanya logika, Pak. Tidak semuanya masuk akal. Makul, ada yang masuk akal, ada yang ghairu makul, tidak masuk akal. Ya, yang tidak masuk akal banyak sekali, Pak, ajaran-ajaran kita. Apa kira-kira, Pak, yang tidak masuk akal?
Saya itu ketika di pondok sering kiai itu bercanda, tapi ada benernya juga sih. Kenapa kalau orang kentut yang dibasuh wajahnya katanya? Kok pantat lepas tanggung jawab katanya? Kan pelakunya apa sih? Bukan pantat, apa tuh namanya? Dubur kalau bahasa Lema ya. Kalau bahasa kitanya apa tuh Pak? Ya itulah. Itulah. Kalau bahasa Jawanya silit katanya ya. Nah itu dubur ya. Jadi tempat. Ini agama ini bagaimana ini katanya ya? Ada yang tidak masuk akal. Kok yang kentut pantat gampangnya gitu Pak ya? Tapi yang dibasuh muka. Padahal kan pelakunya kan dia. Kenapa yang bertanggung jawab mukanya? Mestinya kan kalau orang punya wudhu, batal wudhunya, wudhu itu yang dibasuh pantat ya. Kenapa mesti muka? Gitu kan? Nah ini kan ajaran agama wudhu ini tidak makul, tidak masuk akal. Seakan-akan tidak masuk akal, tidak masuk akal. Karena kata kiai, kalau kentut yang malu itu bukan pantat katanya. Mukanya. Yang malu mukanya katanya. Bapak lagi tahlil, lagi selesai tahlil, lagi makan kentut Pak. Kira-kira yang malu tuh pantatnya apa mukanya Pak? Mukanya. Makanya mukanya ini yang dibasuh. Itu jadi ada beberapa ajaran-ajaran agama yang memang tidak memang sulit dilogikakan. Ya, ada yang dulunya sulit dilogikakan, sekarang mudah dilogikakan. Kayak Isra Mi'raj, Pak. Isra Mi'raj itu kan agama, bagian dari agama. Tidak bisa dilogikakan pada saat itu. Mana mungkin Rasulullah dari Mekah ke Palestina, Isra Mi'raj dari Palestina ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sebegitu singkat. Karena dari Mekah ke Palestina saja Pak, itu perjalanan naik unta 60 hari Pak, 2 bulan. 2 bulan ke Palestina, setelah dari Palestina naik ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Itu jutaan tahun sebenarnya Pak. Jutaan tahun. Itu menurut logika ini nggak bisa masuk akal ini agama Isra Mi'raj, karena memang tidak bisa dilogikakan. Ya kalau ada bapak misalkan ngomong di depan jamaah, alhamdulillah tadi pagi ya jam 7 saya keliling Eropa, ke Amerika, ke Prancis, ke mana-mana. Eropa, Amerika, alhamdulillah jam 9 siangnya udah datang lagi. Kira-kira dibawa kemana Pak? Langsung diisolasi, kena virus ini orang ya. Kalau sekarang ada orang ngaku gitu Pak, kira-kira diikuti nggak Pak? Makanya tidak bisa disalahkan saat itu kalau mayoritas ahlul Mekah, penduduk Mekah mengatakan innaka lamajnun, engkau gila Muhammad. Mana mungkin ke Palestina sampai ke langit 7 cuma semalaman juga sampai berjam-jam, sampai dikatakan dalam tarikh itu, dalam sejarah, ketika berangkat Rasulullah itu berangkat kemudian pulang lagi, tempat duduknya itu masih hangat Pak. Orang kan kalau bapak duduk di kursi itu kalau lama kan biasanya hangat Pak ya. Itu ada zat api apa gimana itu pantatnya ya, hangat. Itu Rasulullah setelah Isra Mi'raj pulang lagi ke Mekah ke tempat duduknya masih hangat Pak. Berarti saking cepatnya, itu sampai begitu cepatnya peristiwa Isra Mi'raj. Itu tidak logis pada saat itu, tapi sekarang bisa dilogikakan Pak ya. Gitu kan? Bapak bisa tahu kondisi Mekah saat ini. Kalau dulu kan harus naik apa dulu berapa bulan-bulan. Sekarang tinggal klik saja. Tuh, berarti peristiwa Isra Mi'raj itu kalau dibawa ke zaman sekarang ya biasa-biasa aja sebenarnya. Satu sisi memang subhanallah ya. Artinya kita bisa membenarkan peristiwa Isra Mi'raj karena sekarang teknologi itu membuktikan kepada kita bahwa yang jauh dalam waktu sedetik pun bisa kita ketahui Pak ya. HP ini menjadi jawaban dari peristiwa Isra Mi'raj yang dulu muskil, sulit diterima oleh akal, tapi bisa diterima akal oleh sekarang gitu ya. Jadi Isra Mi'raj itu terpecah belah, ada yang percaya Abu Bakar, ada yang ragu dan mayoritas tidak percaya. Kayak tadi cerita tadi, kalau di kampung ini ada yang ngomong gitu Pak, jam 7 berangkat keliling Eropa, benua Amerika, mampir dulu ke Mekah katanya, jam 8 sudah ada di Gereja Sakinah. Ya, nggak ada yang ikut. Gila itu orang ya. Karena nggak mungkin. Tapi kalau disandarkan dengan iman kepada Allah ya bisa-bisa saja Pak ya. Nah itu yang gue makul. Makanya banyak perintah-perintah Rasulullah yang tidak masuk akal tapi benar adanya Pak. Dulu ada sahabat Nabi Pak ya. Ada sahabat Nabi menikah muda Pak ya. Nikahnya masih muda, baru kalau sekarang baru keluar SMP udah nikah, punya istri. Ya beda Pak ya, orang yang belum mapan nikah dengan yang sudah mapan beda.
goncang, apalagi bab ekonomi, Pak. Jadi dua pasangan suami istri ini karena nikah muda goncang ekonominya, belum bisa nyari nafkah. Akhirnya ngeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad ahammatni nafaqatul iyal." Ya Rasulullah, pusing saya. Kenapa pusing? Saya sulit sekali mencari nafkah untuk keluarga saya, untuk istri saya. Ya, nikah muda, belum punya pekerjaan, modal cinta saja, Pak. Jadi modal cinta itu sudah ada zaman Nabi, Pak, ya. Jadi bukan sekarang. Nah, ini bagaimana ya Rasulullah? Saya supaya mudah rezekinya, gampang rezekinya. Ya, kata Rasulullah, "Jawwiz arba'an." Tambah lagi 3 istrinya. Alhamdulillah. Jawwiz arba'an, nikah lagi sama 4 orang. Jadi 4 orang itu maksudnya istri yang 1 sudah, 3 lagi, nambah lagi. Coba logika kita bagaimana, Pak? Mendengar itu. Kalau datang ke kiai saya susah, punya istri 1, nyari nafkah susah, udah nikah lagi 3 lagi tambah, genapin jadi 4. Kira-kira gimana, Pak? Waduh, ini gimana kiai? Tuh, kata Rasulullah, kalau kamu susah cari rezeki, seret cari rezeki, zawis arba'an, nambah lagi jadi 4. Berarti nyari lagi 3 gadis yang siap dinikahi, nikah. Tapi orang ini nih, yakin ini, bi anna jami'a ma ja'a bihi haqqun. Yang datang dari Nabi, yang diperintah Nabi pasti benar, Pak. Dia nggak punya pikiran kotor, nggak punya pikiran ragu. Nikah maning, gitu, Pak, ya. Ini bisa diamalkan ini. Ada. Jadi kalau pusing sedikit gitu, Pak, udah nambah lagi urusan mantar. Cuma khawatirnya kita yang 3 nggak dapat, yang 1 kabur kan. Jomblo kita udah di rumah, ya. Makanya kalau nggak punya nyali jangan main-main dah, ya. Karena yang 3 nggak dapat, yang 1 kabur bahaya lagi kita. Kiwil katanya tuh kan. Iya, yang ada nggak dapat, yang udah, ya itulah ya. Karena dorongannya beda gitu, ya. Akhirnya sahabat Nabi ini yang nikah muda nyari orang 3, kebetulan oleh Allah dikasih jalan, Pak. Karena memang ingin dijadikan syariat ajaran kepada umat Rasulullah. Akhirnya dalam waktu sekejap beberapa minggu datang kepada Rasulullah dan nikah 4. Bagaimana setelah 4, Pak? Tambah pusing apa gimana, Pak? Logikanya nih, pusing lah pasti, Pak, ya. Orang 1 aja ribetnya minta ampun punya istri, ya. Ini Rasulullah nikahlah 3 lagi. Akhirnya atas izin Allah, suaminya lagi tidur, 4 istrinya ini bangun semua, Pak. Oleh Allah dibangunkan, musyawarah, Pak, pleno malam itu, Pak. Musyawarah ini kata istri yang tua, kita ini sama-sama tahu ya suami kita ini pengangguran sukses ini, ya. Nggak punya kerjaan sudah. Mantap ini suami kita ini luar biasa. Jadi berani mati udah ukurannya ini, nikah nggak tanggung-tanggung 4. Kayaknya kasihan banget sama suami kita, ya. Udah kamu istri kedua punya simpanan apa? Oh, saya punya kalung, katanya. Yang ketiga kamu punya apa? Saya punya gelang. Jadi punya simpanan semua. Gimana kalau harta 4 kita ini kumpulkan, kita nyewa toko di Pasar Ukaz di Madinah, Pak, ya. Pasar Sem, Pasar Ukaz itu badannya. Kita bikin kayak semacam toko baju lah gitu. Membantu ekonomi siapa? Ekonomi suami. Yang mikir malah istrinya, Pak. Ya itu suaminya tinggal leha-leha saja, tinggal santai-santai aja. Akhirnya benar besoknya dijual, nyewa tempat, kemudian diisi pakaian-pakaian, bahan-bahan gitu, ya kalau sekarang. Akhirnya atas izin Allah pula, Pak. Itu oleh Allah dilariskan, Pak. Dilariskan, bisa kebeli, buka cabang. Malah dalam sejarahnya lelaki ini termasuk al-ashraf minal aghniyah. 10 besar orang terkaya di Madinah, Pak. Supaya Pak RT. Oh, ada ya soalnya. Pak RT, pokoknya pemimpin dulu ya harus maju ini, Pak, ya. Rakyat siap kata pemimpin. DKM sama Pak RT dua-duanya. Nah, ini oleh Allah dibuktikan, Pak. Oh, bayangkan, Pak, ya. Jadi tidak logis ajaran Rasul ini pada saat itu, Pak, ya. Tidak logis, Pak, ya. Orang 1 aja ribet kita punya istri, kok ditambah, tapi oleh Allah digerakkan. Karena meyakini bahwa maja'a minan nabi haqqun, apa yang datang dari Rasulullah, apakah itu perintahnya, apa itu larangannya, pasti benar. Walaupun ghairu ma'qul, tidak masuk akal, kan, Pak, ya? Tidak, tapi karena keyakinannya akan kebenaran Rasulullah, maka Allah dibuktikan.
ya, makanya yakin gitu ya, yakin. Nah ini sahabat ini sampai dalam sejarah al-ashrah minal aghniya, setelah apa Utsman bin Affan dan lain sebagainya, itu 10 top 10 lah itu ya, 10 orang terkaya di Madinah berkah istrinya. Apa? Ayo siapa yang berani ini? Pada di sini senyum aja. Lagi Ya. Tapi ya itu kalau nggak punya nyali nggak boleh coba-coba ini, soalnya antar hidup dan mati sebenarnya. Wajinan nyerah, wajinan. Ghairu maqbul, tidak masuk akal. Gitu ya, tidak masuk akal. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Aufa datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sama Pak, ekonomi. Jadi orang-orang alim itu ujiannya di ekonomi. Bahkan banyak para kekasih Allah gagal jadi wali karena awaik itu tantangannya ekonomi, banyak rezeki. Makanya rezeki itu ya memang punya pembahasan khusus dalam Islam karena memang penting, Pak ya. Sampai kata Rasulullah, kata fakrun ayyakunaku kufron. Ada banyak orang kafir karena urusan rezeki. Gitu ya, makanya diatur sedemikian rupa tentang bab rezeki. Nah ini Abdullah bin Aufa ini datang kepada Rasulullah mengeluh, ya, mengeluh kemiskinannya, mengeluh ketidakpunyaannya. Kata Rasulullah, ya sudah, ya saya nggak bisa mendoakan kamu, tapi saya bisa ngasih ijazah, ngasih doa buat kamu. Apa doanya? Sholli alayya, ya. Kata Rasulullah, sholli alayya, perbanyaklah sholawat kepada. Coba sekarang logikanya, apa kaitannya sholawat dengan rezeki, Pak? Korelasinya apa? Kalau orang pengen makan ya harus kerja, kan logikanya begitu. Tapi oleh Rasulullah tidak disuruh kerjalah kamu ke pasar, nyangkul misalkan ya, kamu berternak, tidak. Oleh Rasulullah, sholli alayya, perbanyak sholawat. Abdullah bin Aufa ke rumah ngambil tasbih, kalau sekarang memperbanyak sholawat. Ya, Abdullah bin Aufa juga dalam riwayatnya termasuk orang terkaya di Madinah setelah mengamalkan ijazah sholawat dari Rasulullah. Nah ini memang yang disampaikan Rasulullah hak pun pasti benar Pak, sekalipun tidak masuk akal. Apalagi yang masuk akal, pasti benarnya. Bahkan walau bil mizah, walaupun Rasulullah ngomongnya bercanda pasti benar Pak. Kalau para pelawak-pelawak itu yang di TV Pak, itu kebanyakan gimmick apa bahasanya ya, bohong aja gitu, omdo doang. Yang penting orang ketawa, seneng gitu kan. Apa yang diomongannya kadang banyak bohongnya. Rasulullah juga suka bercanda Pak, tapi bercandanya Rasulullah itu pasti hakun, pasti seriusnya, apalagi kemudian bercandanya pun Rasulullah pasti benar. Ya, makanya dalam kitab apa itu Syama'ilul Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, di sana dijelaskan atat azuzun ila Rasulillah. Ada seorang nenek-nenek katanya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, engkau ini nabi, engkau ini kekasih Allah, kalau doa pasti ijabah, tolonglah doakan saya, kata nenek-nenek ini. Apa doanya? Ayyudkhilanil jannah, tolonglah saya dimasukkan ke surga. Rasulullah sambil tersenyum ngomongnya gimana Pak? Ya umma fulan, ya, annal jannah la tadkhuluhal ajuj. Surga itu, kamu itu nenek gak mungkin bisa masuk surga. Bercanda padahal Bapak, bahwa nenek-nenek itu disetop masuk surga, gak ada nenek-nenek masuk surga. Tapi si nenek-nenek ini serius nanggepinnya Pak. Nah ini harus, kita ini kalau bercanda itu harus dilihat orang yang ada bercanda, karena ada tipe orang yang bawahnya serius aja Pak ya. Ada gak Pak? Jadi kita jangan orangnya serius dikasih bercandaan, nanti terimanya serius, berantem kita Pak ya. Karena Rasulullah juga sempat miskomunikasi kalau sekarang ya. Jadi Rasulullah sih bercanda sebenarnya. Ya, annal jannah la tadkhuluha azuz, bahwa gak bisa masuk surga Bu, Nek ya, karena di surga itu gak ada yang nenek-nenek masuk ke surga itu. Diomong begitu padahal bercanda, nangis nenek-nenek, langsung pulang ke rumah ngincik gitu ya. Wah gitu kayak orang mau nagih utang, nangis. Rasulullah tersenyum. Para sahabat dipanggil, akhbiruha, kasih kabar tuh ya. Nenek-nenek itu kasih kabar ya, bahwa nenek-nenek itu kalau masuk surga nggak jadi nenek-nenek lagi. Jadi nenek-nenek kalau ditakdirkan masuk surga nanti kesana gadis lagi, cantik lah. Dan ini sesuai dengan firman Allah,
dalam surat Al-Waqiah, inna ansha'na kunna insya'a faja'alnahunna abkaro, ya. Jadi Rasulullah itu bercandanya juga ada dalilnya, Pak. Abkaro. Nanti di surga itu inna ansha'nahunna insya'a, aku ciptakan mereka para bidadari secara langsung diciptakan oleh Allah. Ya, faja'alnahunna abkaro, aku jadikan semuanya abkar. Abkar itu bikar, Pak. Bikar itu perawan semua, Pak. Enggak ada yang nenek-nenek nanti di surga, mengganggu pemandangan, Pak ya. Bayangkan kalau surga itu katanya kan tempat kenikmatan, Pak ya. Bapak lagi enak-enak gitu ya, makan enak, tiba-tiba ada nenek-nenek. Makannya gimana, Pak? Mual gitu, Pak ya. Ambiar gitu udah. Makanya apa? Faja'alnahunna abkar, oleh Allah dijadikan perawan semua, Pak. Perawan semua. Enggak ada yang tua-tua. Makanya kata Rasulullah nanti mayoritas ahlul jannah itu umurannya kisaran 33 tahun, Pak. 33. Karena apa? Usia itu kata Rasulullah usia paling enak menikmati kenikmatan. Lagi gagah-gagahnya 30 tuh, Pak. Masih ingat pengantin baru, Pak? 20 itu lagi luar biasa, Pak. Segala apa dilakoni. Terus 30 itu makan renggina, enak gak, Pak? Aduh. Makan renggina jangankan yang mentah aja dikeletukin gitu, Pak ya. Kalau lagi umur 30 33. Jadi usia-usia yang benar-benar fit untuk menikmati kenikmatan itu 30 33. Makanya di surga nanti kisaran umurnya 30 33. Biar kita ini benar-benar nikmat sekali di surga itu. Walaupun nikmat sesungguhnya bukan itu ya. Nikmat itu adalah nadru ilallah, melihat wajah Allah nanti di sana. Nah, ini jadi Islam itu adalah bersyahadat kita, kemudian membenarkan dalam hati kita bahwa segala apa yang disampaikan Rasul apakah masuk akal atau tidak semuanya benar. Makanya tidak usah bertanya apa sih hubungannya ini sama, udah kalau datangnya dari Rasulullah pasti ini benar, itu ya. Pasti ini hak, pasti ini sidqun, tidak usah ragu ya, tidak usah ragu ya, karena Rasulullah ini dibimbing oleh wahyu. Banyak ajaran-ajaran ya, kayak tayamum aja, Pak ya. Tayamum itu kan toharo, Pak ya, bersuci, mensucikan. Coba Bapak bayangkan kalau Bapak wudhu pakai air, ya bersih tangan kita, Pak ya. Sekarang kalau pakai debu, kira-kira tambah bersih apa enggak? Tuh agama tuh luar biasa, Pak ya. Itu ghairu makul, enggak masuk akal ibadah tayamum itu. Katanya mensucikan, tapi tangan kita kotor. Jadi ada lagi nanti dalam fikih namanya Pak masul khufain. Masul khufain itu mengusap kaos kaki atau sepatu yang tipis sekali. Jadi di Arab itu kalau musim dingin katanya orang Arab itu pakai bukan sepatu sebenarnya, itu khufain. Khufain itu kayak sepatu tapi kayak kaos kaki tipis gitu, Pak. Itu ya. Ketika cuaca dingin itu kalau wudhu nggak usah dicopot dalam fikih itu, Pak ya. Boleh kaos kakinya dipakai saja, cuma diusap saja. Jadi orang-orang kemana-mana ke padang pasir itu pakai khufain, pakai kaos kaki itu. Berarti yang kotor mana, Pak? Atas apa bawahnya? Yang banyak debu. Bawahnya kotor. Tapi dalam agama anjurannya kalau masuk khufain, kalau ingin sah ya, maka yang diusap adalah atasnya, bawahnya nggak boleh diusap. Makruh hukumnya, bahkan membatalkan. Coba itu agama tuh begitu, Pak. Paham nggak, Pak? Tapi di Indonesia tidak berlaku ini ya. Kalau di Arab itu masih ada. Khufain itu adalah kaos kaki yang dipakai ketika musim-musim tertentu, musim dingin misalnya, yang ketika wudhu nggak usah dicopot. Mestinya kan harus dicopot, Pak ya, harus dibasuh kaki kita. Tapi termasuk rukhsah keringanan dalam agama, boleh dipakai dan diusap saja, nggak usah diguyur pakai air. Yang diusapnya atasnya saja. Padahal yang kotor mana, Pak? Bawahnya mestinya. Mestinya yang diusap dalam syariat itu apa? Bawahnya. Tapi oleh agama diatur atasnya. Itulah agama, Pak. Kalau agama semuanya masuk akal, ya itu bukan agama, itu pengetahuan namanya ya. Walaupun banyak mu'alaf orang-orang yang masuk Islam itu di antara dasarnya apa? Karena Islam itu agama yang paling rasional. Ada banyak alasan-alasan orang masuk Islam itu karena Islam itu agama paling rasional di dunia. Betul, ada ajaran-ajaran Islam yang rasional, ada yang sulit dirasionalkan, butuh keimanan. Hajar Aswad, Pak ya. Coba Hajar Aswad, Pak. Kalau kita tawaf gitu kan, kemudian ada nyucup apa? Nyium
Hajar Aswad. Coba apa itu Pak? Apa logikanya? Apa kita ibadah nyium Hajar Aswad itu? Batu Hajar Aswad, batu hitam walaupun dulunya putih katanya. Hajar Aswad itu ya. Makanya Umar bin Khattab itu agak kurang gimana ya, nyium-nyium batu itu apa-apaan gitu ya. Makanya kata Umar bin Khattab ketika tawaf menyium Hajar Aswad, ngomong sama Hajar Aswad itu Umar bin Khattab, innaka hajarun katanya. Ya, innaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Engkau ini sekedar batu sebenarnya. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan bahaya. Laula anni ra'aitu nabi yuqabbiluka maqabbal tuka. Kalau dulu Rasulullah nggak pernah mencium kamu, aku pun hari ini nggak akan mencium. Karena apa? Rasulullah dulu ketika hidupnya mencium Hajar Aswad. Saya sebagai umatnya, sahabatnya mencium, walaupun tidak masuk akal. Ya, jadi itu membuktikan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang bisa masuk akal, bisa tidak. Tapi kita harus meyakini kebenaran ajaran-ajaran tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan Islam. Jadi Islam artinya sekali lagi pengakuan dengan lisan, dengan pengucapan syahadat, meyakini seyakin-yakinnya dengan hati bahwa apa yang datang dari Rasulullah yang tidak masuk akal, yang masuk akal, ya, bahkan yang bercanda sekalipun pasti benar. Kita tidak usah mikir apa-apa, udah pasti benar dari Rasulullah. Itu ya. Kemudian yang terakhir, soal ma'arkanul akidah Islamiyah. Ya, ayat asasuha, ya. Apa pondasi akidah Islamiyah? Jadi akidah Islamiyah ini punya asas, punya dasar. Ibarat bangunan itu punya tiangnya. Jadi akidah itu punya tiang. Akidah ini akan berdiri utuh kalau arkanul akidah, pondasinya, tiangnya akidah Islamiyah ini kita bisa amalkan dalam keseharian. Ada berapa arkanul akidatul Islamiyah? Itu arkanul akidah Islamiyah sittatu asya, ada 6. Yang pertama iman kepada iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, atau kita seringnya rukun iman. Di sini disebut arkanul akidah Islamiyah atau asasu akidah Islamiyah. Jadi kalau akidah Islamiyahnya pengen sempurna di antara tadi ilahiyat, nabawiyat, samiyat, maka yang 6 ini pun ya kita insya Allah kalau tahu sih tahu Pak ya. Tapi terus menerus iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat itu kadang dengan berjalannya aku bergeser. Iman kepada Allah ini tidak stabil terus Pak ya. Kita kuat imannya ketika banyak duit. Nah, ketika duitnya udah tipis-tipis udah goncang lagi kita ya. Jadi karena kita apa? Sandarannya kepada uang. Nah, ini iman kita diuji itu ya seperti itu. Jadi banyak orang imannya rusak, imannya bahkan hilang karena kondisi ekonominya berubah. Karena ini iman kepada Allah ini akan mengantarkan kita kepada hidup yang stabil. Kurang, nggak kurang, ada, tidak ada, ya stabil aja. Lebih-lebih kepada iman bil qadar, iman kepada kepastian, ketentuan Allah. Ini juga kita gampang Pak ya, mengatakan kita iman kepada qadar, pada ketetapan Allah. Tapi kalau kita melihat tetangga sehat semua kita sakit, menyangkal, ya Allah kenapa saya? Pernah nggak begitu Pak? Ya Allah saya sama dia tuh mudahan saya, kok dia sehat-sehat terus, saya malah sakit terus. Dia itu lulusan SMA, saya S1, kok dia yang mujur? Oh, ini berarti kita belum iman bil qada Pak ya, belum bahwa hidup ini adalah menjalani ketetapan Allah ya, menjalani apa yang digariskan oleh Allah. Nah, iman bil qada ini Pak bukan hanya kita rela dengan ketetapan Allah kepada kita, tapi juga kita rela dengan ketetapan Allah kepada orang lain. Saya rela jadi orang miskin, tapi kalau orang lain kaya nggak rela kita. Kita ini sering begitu ya. Jadi iman bil qada itu kaitannya dengan diri kita atau takdir Allah yang dibebankan, yang digariskan kepada orang lain. Saya miskin nggak apa-apa, orang lain kaya nggak apa-apa. Ya malah ikut senang kalau orang lain kaya. Tetangga punya mobil senang karena kapan-kapan bisa minjem. Jangan tetangga beli mobil kita langsung demam.
Ya, demam. Padahal apa ini ya? Itu karena tidak iman bil qadar. Harus ridho dengan ketetapan Allah, buruk atau baik. Malah kalau orang yang sudah bersih hatinya Pak, bahwa ketetapan Allah itu tidak ada yang buruk. Makanya dalam sebagian ulama mengatakan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi minal, baik buruk datangnya dari Allah. Tapi kalau orang sudah bersih hatinya, al-imanu bil qadari khairihi wa khair, semuanya baik, enggak ada syarrun, enggak ada yang jelek takdir Allah itu ya. Semuanya baik. Bapak doa kepada Allah, ya Allah, kenapa enggak dikasih-kasih? Wah, jangan-jangan Allah enggak sayang ini. Allah enggak ngasih, enggak sayang sama saya. Padahal Allah enggak ngasih itu karena saking sayangnya kita. Bapak punya anak sakit gigi, ya, minta uang mau beli es, kira-kira dikasih nggak Pak? Anak umur 4 tahun, Pak minta duit buat beli es krim, padahal lagi sakit gigi, dikasih nggak Pak? Jangan-jangan doa kita juga seperti itu Pak. Kita doa kepada Allah, ya, minta mobil, minta rumah. Kita ini belum pantas dikasih rumah, belum pantas dikasih nanti petang-peteng gitu Pak ya. Jadi penundaan pengabulan Allah kepada kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ada hal-hal yang menurut kita baik, tapi menurut Allah justru tidak baik. Ya, kenapa sih hidup ini diuji? Seakan padahal saya rajin sholat, misalkan rajin tahajud, rajin sedekah. Bapak kalau punya anak dijewer, sayang nggak Pak itu artinya? Ada anak bapak ya dijewer oleh bapak, itu saking benci apa saking sayangnya? Saking sayang, karena diatur susah ya, disuruh ini akhirnya disuruh ngaji dijewer. Dijewer itu bukan berarti benci ya, itu bukti sayangnya orang tua kepada anak, agar setelah dijewer bagaimana? Ngajinya mau, sholatnya rajin. Kita juga dalam hidup ini perlu sekali-kali dijewer sama Allah, disakitkan, dibangkrutkan usahanya. Karena ketika tidak bangkrut, wah merasa hebat, tuh Allahnya jarang manggil-manggil Allah. Tapi kalau sudah bangkrut, istri meninggalkan, rumah disita, mau ke siapa lagi kita? Manggilnya siapa Pak kira-kira? Ya Allah. Allah tuh rindu kepada kita agar kembali ya dengan dikasih ujian. Bayangkan kalau Allah tidak kasih ujian, ya lupa selama-lamanya kita bayar. Nah ini makanya tidak ada yang buruk dari qada dan qadarnya Allah. Nah ini teorinya sih gampang Pak ya, tapi kalau kita gagal, kita sakit, kita kena apa macam-macam, ya sulit katanya. Itu perlunya keimanan yang kuat kepada qada dan barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Jadi hari ini kita menjelaskan tentang apa itu akidatul Islamiyah, apa itu pengertian Islam, apa itu asas akidah Islamiyah atau rukun akidah Islamiyah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Silakan. Barangkali. Saya pernah baca buku yang mengartikan bahwa Islam itu jalan yang lurus. Pengertiannya apa? Jadi Islam itu siratal mustaqim ya, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu artinya bahwa hidup ini kan perlu perlu guide itu pembimbing kita ini ya. Hidup ini ibarat orang masuk ke hutan. Kita kalau asal masuk aja ya, nggak bisa selamat kita, nggak tahu selahnya gitu ya, jalannya kemana-kemana. Nah Islam ini adalah jalan yang lurus ini, jalan satu-satunya kebenaran. Jadi barang siapa yang betagi goyal Islam Medina, ya barang siapa yang mencari jalan selain Islam, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi banyak jalan, ya jalan kepada Tuhan itu kata orang Kristen ya A, kata orang Katolik B. Nah untuk orang Islam kita cek misalkan, dan dari sekian jalan itu kitalah jalan yang paling benar. Inna dina Islam. Jadi jalan lurus itu adalah jalan terbenar menuju keselamatan, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah Islam. Dan itu harus diyakini ya. Bagaimana kita bisa berislam kalau tidak yakin Islam itu benar, Pak? Gak bisa kita berislam kalau tidak yakin.
kok Islam itu benar, ragu kita, sholatnya jadinya ragu, doanya kita ragu kalau tidak yakin bahwa agama ini benar, dan petunjuk. Kemudian juga siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita, membahagiakan kita di dunia dan di akhir. Ya, selamat tidak, bahagia tidak, coba aja Islamnya benar-benar kafah Islamnya ya. Kita kan apa iya gitu kan, orang kalau tahajud itu urusannya digampangkan, ngomong tanda tanya terus, padahal kita tahajud enggak itu. Jadi kita ini mempertanyakan sesuatu yang belum kita coba katanya. Setelah kita coba pun, saya udah 2 tahun tahajud kok begini-begini aja itu. Pertanyaan lagi, kamu tahajudnya khusyuk apa tidak? Jadi sebenarnya banyak kekurangan-kekurangan, tidak total kita kalau ibadah itu. Yang ada balasannya itu, yang sesuai itu kalau totalitas Pak ya. Puasanya benar, tahajudnya benar, baca Qur'annya benar. Jadi jangan buru-buru memvonis mana sih tahajud ini katanya maqamah mahmud akan diangkat derajatnya, apa akan dimudahkan oleh Allah. Saya tahajud kok begini-begini saja. Tahajudnya sudah berapa tahun, sekian tahun itu tujuannya apa, ikhlas apa tidak, khusyuk apa tidak. Bapak kalau habis sholat Pak ya, kira-kira pengakuan Bapak dalam hati kecil tadi maghrib Pak ya, khusyuk nggak kira-kira pas sholat Pak? Jujur dalam hati Bapak saja dijawab. Khusyuk jadi ketika Allahu Akbar. Kira-kira yang Allahu Akbar yang kepikiran apa? Di rumah masak nasi udah dulu, nanti disuruh istri beli laukan keluar, pikirannya kemana-mana. Jadi makanya wajar katanya sholat itu mencegah anil fahsya'i wal munkar. Oh banyak orang sholat, maksiatnya juga jalannya. Sholatnya kayak gimana dulu Pak? Allahu Akbar ingat segala gal. Makanya oleh Nabi syariatnya setelah assalamualaikum bukan mengucapin alhamdulillah Pak. Syariatnya astagfirullahaladzim, karena banyak kesalahan-kesalahan dalam sholat kita. Jadi sholat kita ini nuntutnya pengen orang sholat nanti sholatnya seperti apa dulu Pak ya. Jadi fungsi sholat ini akan terasa kalau sholatnya benar-benar sholat. Bapak akan merasakan manfaatnya pakai helm Pak ya. Kalau pakai helmnya benar-benar dipakai, pakai helm naik motor ya, supaya apa Pak? Supaya kalau jatuh Pak, kepala kita enggak geger otak, enggak pecah. Yang pecah helm. Sekarang pakai helmnya asal aja Pak, dipakai sih tapi enggak diikat gitu ya. Kalau tabrakan naudzubillah kemudian jatuh, kira-kira gimana Pak? Pecah enggak kepalanya? Ya helmnya kemana? Kepalanya jatuh ke? Katanya helm itu bisa menyelamatkan kepala kalau kecelakaan. Ya helmnya kalau dipakai benar Pak ya. Sholat juga sama. Sholat juga akan anil fahsya'i wal munkar kalau benar-benar sholat. Jadi makanya agama ini akan menjadi sesuatu yang membahagiakan kita, menyelamatkan kita kalau Islamnya kita diamalkan secara totalitas benar-benar. Insya Allah nanti balasannya pun benar-benar. Itu barangkali Pak ya. Jadi satu-satunya jalan itu siratal mustaqim, jalan yang lurus itu satu-satunya jalan yang benar yang menyelamatkan kita, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Ada lagi barangkali? Ada ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.